Oke, halo sedulur saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bang. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips untuk proses tahap lanjutan tahap kedua pecah batang bahan bonsai sancang. Sebelum saya melakukan proses ini dulu dari awal saya budidaya sepuntung rokok ya. Saya lakukan cangkok, setelah panen saya tanam di polybag. Kemudian setelah tumbuh subur akar tembus di polybag, saya lakukan pecah batang tahap pertama. Saya tanam di polybag lagi. Setelah itu, setelah subur lagi, saya pindah ke lahan ground langsung ini. Nah, untuk melakukan tahap lanjutan pecah kedua harus perhatikan pertama teman-teman untuk tingkat kesuburan daun normal tanpa terkena penyakit. Yang kedua, pecah batang ini kita lakukan pecah awal setelah menutup seperti ini ya, tulangnya sudah hampir tidak terlihat menutup. Saya akan lakukan proses lanjutan untuk pecah tahap kedua di lahan ground ini. Oke, saya akan langsung mencoba untuk pecah tahap lanjutan tahap kedua ini seperti apa. Saya akan mencoba melakukan untuk yang di sebelah sini dulu ya. Di sini saya akan awali, terbiasa saya kalau pecah batang alat saya sederhana, saya pakai karter untuk awalan. Terus yang kedua saya ada beberapa pahat, ada yang cekung, ada yang lurus biasa. Coba saya akan langsung melakukan. Saya akan awali dengan karter dulu. Kenapa saya awali dengan karter? Biar nanti tepat ya untuk pecahannya. Soalnya akarnya pembagiannya juga kurang begitu pas karena kita mengikuti alam yang di sini tumbuhnya akar, bagaimana kita tidak bisa menentukannya. Saya awali pakai karter dulu biar nanti pas untuk pecahnya. Usahakan untuk pahatnya diasah ya teman-teman, ya tajam. Nanti akan saya tunjukkan ya, seperti ini juga proses pecah batang untuk tahap lanjutan dari pecah 4 ke pecah 8 ya. Oke, sudah berhasil untuk tahap pertama, akar satu akar yang sudah saya pecah. Kita geser ke sebelah sini ya. Saya mau mencoba yang di sebelah sini. Ini agak membingungkan ya untuk posisi seperti ini. Sini ada akar, di sini ada dominan 2. Saya akan ambil kesimpulan. Saya ambil yang sini mungkin nanti. Saya awali lagi pakai karter biar pas nanti bekas pecahnya. Sedikit tusuk ke dalam, agak lebih dalam ya, kena tulang.
Kalau sudah diawali begini nanti enak ya, pecahnya pasti mengikuti awalan dari starter kita. Terus tip lagi ya teman-teman, untuk melakukan pecah seperti ini kita mahatnya jangan ke sana ya, karena akan menarik akar ini. Kalau bisa usahakan pahatnya agak turun ke bawah ya, penekanannya. Oke, terlihat ya, mudah ya. Jadi untuk teman-teman saya sarankan, ini memang untuk pengembangan saya pribadi. Saya biasa kalau pecah batang saya awali pakai cutter. Seperti tadi saya awali dulu dikit agak dalam terkena tulang, sekali pahat langsung berhasil ya. Jadi kita tidak takut untuk pembagiannya lebar sebelah untuk pecahnya. Saya akan tunjukkan untuk teman-teman satu lagi, masih ada 2 lagi ya yang belum saya pecah. Oke, ada di sini satu lagi yang belum saya lakukan pecah. Siap Mas, terima kasih sudah menyimak. Mencoba ini ada 3 akar, akan saya buang 1 akar yang di tengah. Dan untuk teman-teman seandainya melakukan pecah seperti ini, serabut-serabut kecil dan dibuangnya, biar untuk membantu nanti asupan ke atas nutrisi full, terus membantu juga bekas luka pecahan. Ini tadi ada bekaskan luka pecahan yang pertama, ada sedikit kering, sudah saya bersihkan pakai cutter. Nah seperti ini. Akan saya awali lagi pakai cutter biar pas nanti pecahnya. Nah, lihat ya teman-teman, pas ya. Kalau kita awali pakai cutter, awalnya mengikuti pertama kita lukai pakai cutter ya. Nanti ada tipnya ya teman-teman. Kita mau bikin ngepen begini, ada tipnya nanti. Tip akan saya bagikan untuk teman-teman secara langsung. Tapi saya mau menyelesaikan dulu, masih ada 1 akar lagi yang belum saya pecah. Geser ke sebelah kiri, 1 akar. Oke, di sini agak sedikit rumit untuk nanti saya pecah, akarnya terbaginya kurang pas. Oke, saya mau mencoba lihat akarnya dulu. Saya mau ambil kesimpulan yang di sini yang akan saya lakukan pecah. Ini agak sedikit rumit ya untuk pecahnya. Maaf untuk kamera saya geser sedikit, terganggu nanti. Yang penting titik awal kita pecah dari atas, kita lihat pembagiannya pas, nanti tinggal kita belokkan ke sini. Mudah-mudahan ini nanti berhasil.
Oke, saya akan memakai pahat yang cekung ya tentunya, karena ini sedikit berbelok. Yang seperti ini pahatnya. Nah, nanti akan saya tunjukkan untuk teman-teman. Saya pernah melakukan proses seperti ini dan berhasil. Sudah sedikit agak jalan kambiumnya. Nah, terlihat ya teman-teman, berhasil. Oke, bagaimana kita nanti untuk nanti ke depan agar bisa ngepen begini ya. Saya akan berbagi langsung tip untuk teman-teman. Dari sebelah sini ya, saya akan geser. Saya sederhana, saya pakai bekas pecahan genteng untuk pengganjalnya seperti ini. Kita sedikit hati-hati ya, kita akan ganjel dulu, kita akan angkat naik ke atas. Oke, ini kita tarik keluar ya, tapi pelan-pelan penariannya. Kita ganjal pakai genteng yang tipis ya. Nah, seperti ini. Pokoknya intinya jangan kita sekali-sekali mengurangi akar-akar serabut ya, biar untuk membantu asupan nutrisi ke atas. Ini tadi saya angkat ke atas biar akarnya tidak ngeplet, nanti jadinya turun. Saya akan lakukan untuk penarian yang di sebelah sini. Saya mau mencoba. Saya akan ganjal. Oke, terlihat sudah membuka ya. Tinggal ada 2 akar lagi yang ditarik ke sebelah sini. Saya akan geser. Pelan-pelan ya teman-teman, karena ini lain sama waru. Kalau waru sedikit kita patahkan tidak apa-apa, kalau sancang kita harus ekstra hati-hati. Terlihat sudah sedikit ngepen ya dari samping, tinggal yang di sebelah sini akan saya buka ke sana. Kalau agak susah kita jangan paksakan ya, sayang bahan kita kalau gagal. Oke, saya teman-teman, kali ini saya akan memberi untuk pengganjal pembagian di antara sisa lubang sebelah kanan dan kiri. Ini tadi sudah saya pecah, kita buka begini. Saya akan pakai sederhana sama
Saya pengganjalnya pakai batu pecahan genteng bekas. Oke, kira-kira seperti ini ya bagiannya. Dan saya carikan yang sedikit tipis. Usahakan pakai batu aja ya teman-teman untuk pengganjal. Jangan pakai kayu. Kalau kayu biasa kalau rayapnya banyak bisa dinaikin sama rayap. Oke, saya mau membagi untuk pecahan yang sebelah sini. Oke, saya juga tetap sederhana, pakainya genteng. Dua lagi di sini. Kurang sedikit tebal untuk pengganjalnya. Nah, ini agak sedikit tebal. Oke, satu lagi di sebelah kanan. Oke, selesai ya. Sepertinya luka bekas pecahan untuk batang tulang di tengahnya sepertinya tidak ada yang parah. Jadi tidak perlu dirapikan pakai karter. Terbiasa kalau saya ada pecah, terus tulang tengahnya itu ada yang sedikit membuka, saya bersihkan sekalian. Berhubung ini pas banget, saya tidak perlu bersihkan. Karena apa? Di saat tulang tengah itu ada yang membuka sedikit, kita tidak bersihkan, untuk kambium jalannya akan terganggu ya. Nah, seperti ini. Nanti untuk teman-teman saya sarankan jangan lakukan langsung penimbunan ya. Karena apa? Pecah batang, luka baru, kambium belum kering, kalau terkena tanah akan mengakibatkan jamur pertama. Kedua, tentunya luka baru kalau kita timbun pakai media tanam seperti ini, kambium masih jalan banyak, akan menghisap kotoran media tanamnya. Kita biarkan biar nanti bener-bener kering, kita langsung tutup pakai media tanam. Kalau ini yang saya tutup paling akar, mengamankan akar serabut yang sekian paling. Nanti kalau sudah bener-bener kering, mungkin akan saya timbun pakai media tanam. Kalau punya pasir malang yang sedikit kasar atau yang sedang, kita timbun sampai atas ini tidak apa-apa ya. Karena pasir malang tentunya sedikit kasar, pertama poros, terus pokoknya lain ya sama tanah ya untuk teksturnya. Ini selesai. Oke teman-teman, nanti akan saya tunjukkan proses hasil tahap kedua juga untuk pecah batang bahan bonsai sancang seperti apa. Dari pecah 4
ke pecah 8 saya lakukan kurang lebih sekitar 3 minggu yang lalu. Oke, saya langsung akan tunjukkan mendekat untuk teman-teman seperti apa hasilnya. Agak sedikit jauh, ada di belakang rumah tempatnya jalan. Nah, di sini udah banyak yang kosong ya. Ini dulu deretan bahan bonsai beringin kimeng, satu garis banyak yang sudah diambil sama temen. Oke, ini dia, kita cek ya, pecah batang tahap kedua saya lakukan 3 minggu yang lalu. Untuk penimbunan saya lakukan setelah 1 minggu setelah pecah, setelah kering. Saya akan cek, saya akan tunjukkan untuk teman-teman hasilnya seperti apa. Nah, sudah mulai jalan ya kambiumnya, padahal ini usia 3 minggu setelah saya lakukan pecah di sini. Pecah pertama yang ini pecah kedua. Kambium sudah mulai jalan. Nah, saya sarankan untuk teman-teman setelah melakukan pecah seperti ini, saya sarankan untuk pemberian pupuk ya. Seperti di video kemarin, apapun ID pohonnya, setelah saya mengerjakan proses untuk pengerjaan di bawah, terutama saya pemberian pupuk cair, saya siram di sini full biar cepat untuk penutupan kambiumnya. Karena tanpa kita pupuk setelah pengerjaan otomatis dia perlu nutrisi yang full ya, biar pengangkatannya cepat. Nah, terlihat tinggal kita bersihkan ini luka bekas hitam-hitam ini, kita bersihkan pakai karter lagi, karena ini percuma kalau tidak kita bersihkan, akan mengganggu penutupan pada kesempurnaan pada kambium jalan. Saya akan cek dari sebelah sana ya. Ini dulu dari puntung rokok juga. Cek dari sebelah sana. Halo, Mas Bro. Oke, kita lihat ya. Nah, ini proses 3 minggu sudah mulai jalan kambiumnya. Sama siapa? Sendiri. Oh, itu ada teman dari Mas Freddy, masternya dari Sukoharjo. Oke teman-teman, cukup sekian dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan inspirasi untuk teman-teman semua yang suka program akar bahan bonsai budidaya dari nol. Cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.